Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahiba wa tabi'a hudah. Amma ba'd. Hikam Ibn Athaillah sekundari hikmah nomor 62 dengan syarah Irsyadul Bariyah ila ba'di ma'anil hikam al-Athaiyah karya Profesor Dr. Yusri Rusdi Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 201. Anta utawi sira kamu iku khurrun merdeka mimma dari perkara anta kang utawi sira anku saking ma iku ayisun putus asa. Artinya putus asa, tidak bergantung. Sesuatu yang Anda tidak bergantung kepadanya, seperti putus asa, tidak menggantungkan dia, justru Anda itu merdeka, hurun. Yang kedua, wa abdun lan bagikan budak lima maring perkara anta kang utawi sira kamu lahu maring ema pada perkara itu iku tami'un tamak. Anda itu budak pada perkara yang Anda bergantung dengan perkara itu, pada sesuatu yang Anda itu tamak dengan sesuatu itu. Profesor Yusri Rusdi mengatakan, kalau bergantung pada alam, tidak melihat pencipta alam. Fa anta ma'al akwan ma lam tashhad al-mukawwina. Maka saudara bersama alam-alam selama saudara tidak menyaksikan, tidak merasakan, tidak melihat pencipta alam. Wa anta ma'al anwar ma lam tashhad al-munawwirah. Dan saudara bersama cahaya-cahaya hanya bangga dengan cahaya ilmu, hanya bangga dengan cahaya ibadah, hanya bangga dengan cahaya amal soleh, meskipun itu ilmu, meskipun itu ibadah, meskipun itu amal soleh, hanya kita banggakan sebagai cahaya-cahaya. Tetapi saudara tidak menyaksikan yang membuat cahaya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta ma'al ilmi ma lam tashhad al-ma'lum. Dan saudara bersama ilmu selama saudara tidak melihat, tidak menyaksikan Allah yang harus diketahui. Wa anta ma'al ibadah ma lam tashhad al-ma'bud. Dan saudara bersama ibadah, bangga dengan ibadahnya, melihat ibadahnya selama tidak menyaksikan yang disembah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta ma'al khalqi ma lam tashhadil khaliqah. Dan saudara bersama makhluk, bergantung dengan manusia selama tidak menyaksikan, tidak melihat, tidak bergantung, tidak bertawakal dengan pencipta manusia. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam syarah hikamnya Syarhun wa Tahlil di jilid 2 halaman 138 139
beliau menceritakan apa yang diketahui oleh beliau di pusat Islam di Brussels, ibu kota Belgia, di mana beliau mengetahui berita tentang seorang penerbang, Tayyarun lami'an, penerbang yang cemerlang. Tetapi penerbang ini pecandu obat bius, muhaddirat, obat-obat terlarang. Kemudian banyak usaha untuk menghentikan kebiasaan penerbang ini. Subulul mukafa'at lihadid da', berbagai jalan melawan pada penyakit ini, ketergantungan dengan obat yang terlarang. Berbagai usaha tidak mempan, tidak efektif. Kemudian beliau beliau Muhammad Said Ramadan Al-Buti menceritakan orang ini akhirnya anfaqada wadifatahu, kehilangan pekerjaan, kehilangan aktivitas tugasnya. Wa qa'ada mutafarriqan, dia duduk menganggur. Tetapi ketika duduk menganggur, sudah tidak bisa bekerja, alangkah besar hidayah Allah, dia mendengar Islam. Dia mengetahui tentang pelajaran tentang Islam. Fama huwa illa ansarul islamu ila aqlih. Maka Islam ini berjalan, tidak ada yang dia dengar, tidak ada yang dia pelajari kecuali menghasilkan keajaiban, yaitu Islam berjalan dalam akalnya, masuk dalam akalnya, yakinan dengan yakin, wa ila nafsihi mahabbatan wa unsan, dan masuk pada jiwanya dengan cinta dan terhibur Islam. Fa'tanaqahu, maka dia memeluk Islam. Wa alzama nafsahu bimabadi'ihi wa ahkamih, dan mengharuskan dirinya, mewajibkan dirinya untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum Islam. Apa hasilnya? Dia bercerita sekarang dia telah terbebas dari ketergantungan obat-obat yang terlarang itu. Ila taharruri min sa'iril mubiqat allati kanat qad ista'badani, maka dia merdeka, terbebas dari perkara-perkara yang merusak, yang telah memperbudak dirinya, cerita orang tersebut. Nah, ini namanya merdeka. Kemudian masalah kedua tadi ya, yang ketiga. Yang ketiga ini kita ambil contoh di dalam tafsir As-Sunanul Kubra lin Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i. Kalau Ruwahun Nasa'i itu di kitab As-Sunanus Sughra, Al-Mujtaba namanya. Tapi yang saya pegang ini kitab As-Sunanul Kubra karya Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i di jilid 13 di hadis nomor 11.597.
Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa Al-Jasiyah ayat 23, menceritakan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kata Ibnu Abbas, salah satu dari mereka menyembah batu. Kana ahaduhum ya'budul hajara. Apabila melihat batu lain yang lebih bagus, fa idza ra'a ma huwa ahsanu minhu roma bihi, maka batu yang pertama disembah dilemparkan, dibuang, wa abadal akhar, dan menyembah yang kedua yang lebih bagus. Melihat batu kok lebih bagus, ganti batu lain. Melihat kayu lebih bagus, menyembah kayu. Melihat air lebih bagus, menyembah air. Jadi Tuhannya ini tidak jelas, hanya mengikuti nafsunya. Orang ini selamanya tidak menemukan hidayah kalau seperti ini, kecuali dia menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang kedua, ini juga dalam kitab Sunan An-Nasa'i Al-Kubra, di mana ada seorang sahabat Sabit bin Qais yang merdeka dari kebiasaan yang tidak etis, ya. Merdeka dia. Di mana Sabit bin Qais ini diceritakan dalam kitab As-Sunan Al-Kubra karya Ahmad bin Syu'ab An-Nasa'i di hadis nomor 11.625, orang yang bernama Sabit bin Qais, sahabat ini radhiyallahu anhu, suaranya itu keras di depan Nabi Muhammad SAW. Begitu Al-Hujurat ayat 2 diturunkan Allah, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai segenap orang-orang yang beriman, ingatlah, janganlah kalian mengeraskan suara-suara kalian di atas suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu tidak sopan, tidak beradab, tidak tata krama. Sabit bin Qais yang selama ini punya kebiasaan suaranya keras sekali di depan Nabi Muhammad SAW, takut dengan teguran Allah melalui Al-Hujurat ayat 2. Dan sangat-sangat difikir, sangat-sangat direnungi. Akhirnya dia fahazina, sedih, wasfarra, bahkan permukaan kulitnya itu, khususnya wajahnya itu kelihatan menguning. Bahkan tidak kelihatan, sampai Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, fafaqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anhu. Maka dia matur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami takut masuk neraka ya Rasulullah, karena kami selama ini suaranya keras di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dia terbebas dari kebiasaan yang tidak sopan itu, terbebas dari kebiasaan yang tidak tata krama itu, kata Rasulullah, dengan keikhlasan dan kesadaran Sabit bin Qais radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, bal huwa min ahlil jannah, justru dia calon surga. Subhanallah. Ini contoh yang kedua. Kemudian terbebas dari nafsu, ya. Kemudian contoh yang ketiga masih dalam kitab As-Sunanul Kubra karya Ahmad bin Syu'ab An-Nasa'i di hadis nomor 200, ya. Hadis nomor 200.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada malaikat di salah satu pintu langit. Inna malakan bibabin min abwabis sama' yaqul, dan berkata malaikat itu, man yuqridu al-yawma wa yujza bihi qada, siapa yang hari ini merelakan ikhlas dengan kesadaran diri menolong saudaranya yang meminjam uang, meminjam barang, menghutangi tanpa riba, wa yujza bihi ghadan, dan besok dia akan mendapatkan pembalasan, entah lipatan rezeki dari Allah atau kesehatan dari Allah atau kemudahan urusan dalam hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pengumuman dari malaikat di salah satu pintu di langit. Kemudian malaikat yang satu mengatakan, wa malakun akharu yaqul, malaikat yang satunya lagi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahi orang lain, berinfak untuk orang lain, berinfak untuk fakir miskin, anak-anak yatim, madrasah, masjid, pondok pesantren, guru-guru ngaji. Berikan orang yang sebagai donatur itu, yang infak itu, khalafan, ganti. Ganti apa yang dia keluarkan, diganti lebih banyak dan lebih berkah. Wa a'ti mumsikan talafan, dan kata malaikat yang kedua itu, berikanlah orang yang menggenggam hartanya, yang menahan hartanya, yang bakhil, yang tidak mau bersedekah, berikan kerusakan, kehancuran. Nah, ini yang satu tamak pada duniawi, hancur. Yang satu merdeka dari ketergantungan duniawi, dia rela menafkahkan, mensedekahkan dengan ikhlas, akan diganti oleh Allah. Dan yang berinfak akan diberikan pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Kemudian 3 contoh ini selesai di kitab As-Sunan Al-Kubra karya Ahmad bin Syuaib An-Nasai. Sebagai penutup, kami baca di dalam tafsir Ratib Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi di jilid 12. Jilid 12 halaman 137. Beliau memisahkan antara orang yang rindu kepada Allah, satu, dan orang yang masih mengharapkan hidup di dunia untuk menambah amal baik. Itu beda. Ada 2 hadis. Yang satu, ya, ada 2 hadis yang menjadi gambaran bagi kita. Yang satu, seorang Badui bertanya kepada Nabi SAW, man khairun nas, siapa yang manusia terbaik? Kata Rasulullah SAW, man tola umuruh wa hasuna amaluh, orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Ini orang yang masih menginginkan dunia, yakni panjang waktu di dunia untuk amal baik. Idza arada al-hayata ad-dunya fa innama yuriduha liyazdada amalu. Ingin hidup di dunia untuk menambah amalnya. Kemudian hadis yang kedua, orang yang rindu kepada Allah itu sikap yang terbaik, cara terbaik rindu kepada Allah tanpa mengurangi tata krama di depan Allah
adab sopan santun di depan Allah, tapi rindu ingin segera ketemu Allah. Itu digambarkan doa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah SAW. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, berikan kami masih ada kesempatan hidup di dunia selama kesempatan hidup yang lebih panjang ini lebih baik bagi kami. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan kami siap engkau wafatkan jika wafat itu memang terbaik untuk kami. Nah, ini mengharap tapi tidak bergantung pada duniawi, diserahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terasa merdeka dengan urusan duniawi, terasa merdeka dari ketergantungan dengan duniawi. Ini gambarannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.